Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi bersama kami dalam mata kuliah Bisnis Digital M1. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nah, di kelompok 2 kami memiliki anggota kelompok 8 orang. Yang pertama Welly Puspitasari, Nadana Filsa Salsabila, Kalisa Putri Rifa, Widya Astuti, Arfi Wahyudi, Nurul Hatika, Fadila, dan Filia Saufi. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi materi kami mengenai digital marketing atau pemasaran digital. Diharapkan ketika teman-teman menyimak dan mendengarkan dapat menambah wawasan serta memahami terkait materi pemasaran digital nantinya. Dalam materi kali ini, ada beberapa topik utama yang akan dibahas, di antaranya yaitu apa itu pemasaran digital, perencanaan pemasaran digital, analisis situasi, pengaturan objektif, strategi, taktik, dan tindakan kontrol. Langsung saja pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Nada. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam definisi marketing. Cave and Ellis Chadwick sebelumnya telah menggambarkan secara sederhana digital marketing sebagai proses pencapaian tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi digital. Dan menurut Carter Institute of Marketing, definisi pemasaran itu adalah proses manajemen yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memuaskan kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Kita akan fokus pada bagaimana internet dapat digunakan untuk mencapai proses yang tersirat dalam pernyataan ini. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi di sini artinya yaitu bagaimana internet dapat digunakan untuk riset pemasaran untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu, keyword selanjutnya adalah mengantisipasi. Mengantisipasi di sini diartikan bagaimana kita telah melihat permintaan layanan digital, yaitu sebagai kunci untuk mengatur alokasi sumber daya untuk bisnis digital. Lalu yang ketiga adalah memuaskan. Memuaskan di sini artinya bagaimana mencapai kepuasan pelanggan melalui saluran elektronik. Hal ini menimbulkan masalah seperti apakah situs mudah digunakan, apakah berfungsi dengan baik, apa standar layanan pelanggan terkait, dan bagaimana produk fisik dikirimkan. What is digital marketing? Oke, saat ini digital marketing menjadi tren yang banyak digunakan para pebisnis untuk branding produk bisnisnya. Nah, apa sih sebetulnya digital marketing itu? Singkatnya, digital marketing itu adalah kegiatan marketing tetapi dilakukan secara digital. Istilahnya, kalau misalnya dulu kita sebar brosur secara offline, nah sekarang kita menyebar secara online. Bisa di sosial media, bisa juga di email seperti email marketing, dan juga kalau misalnya bisnis tersebut sudah memiliki website, kita bisa menggunakan website marketing. Hati-hati salah paham dengan arti digital marketing. Digital marketing artinya bagaimana kita bisa menciptakan interest dan demand melalui channel-channel digital. Nah, untuk melakukan hal ini kita perlu melihat digital marketing ini secara holistik, bukan hanya sekedar post konten di media sosial saja, tetapi juga memikirkan bagaimana traffic sistemnya, apa yang harus dilakukan supaya konsumen tertarik, dan juga bagaimana kita bisa menunjukkan value produknya sampai nanti bagaimana konsumen melakukan transaksi dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk kepada proses operasional utama yang terlibat dalam digital marketing. Jadi, dalam proses operasional utama ini, ada 3 hal yang terlibat dalam digital marketing. Yang pertama itu ada customer acquisition. Apa itu customer acquisition? Jadi, customer acquisition di sini berarti menarik pengunjung ke situs web atau mempromosikan merek melalui mesin pencari atau beriklan di situs lain. Atau secara sederhananya, akuisisi pelanggan dapat diartikan sebagai proses mencari pelanggan baru. Yang kedua ada customer conversion. Customer conversion ini adalah proses melibatkan pengunjung situs untuk mencapai hasil yang diinginkan pemilik situs seperti prospek, penjualan, atau penelusuran konten lainnya.
Mungkin pada dasarnya conversion adalah situasi di mana pengunjung website atau platform lainnya melakukan tindakan yang menguntungkan bisnis. Sebagai contohnya, tindakan tersebut bisa bermacam-macam, dari mendaftar sebagai membership, menjadi subscriber, mengunduh e-book penjualan, sampai membeli produk. Yang ketiga ada customer retention. Customer retention ini artinya mendorong penggunaan berulang saluran digital dan untuk situs transaksional penjualan berulang. Nah, mungkin dari ketiga proses operasional utama, teman-teman masih bingung antara customer acquisition dan customer retention. Jadi, bedanya di sini adalah tergantung kepada target dari perusahaan. Apakah ingin menempuh ekspansi atau masih melakukan evaluasi dan maintenance. Contohnya, jika kita ingin melakukan perluasan atau menempuh ekspansi, kita bisa melakukan strategi untuk customer acquisition. Dan jika kita ingin melakukan evaluasi, kita bisa melakukan strategi customer retention. Jadi, untuk customer acquisition ini, seorang marketing mendapatkan pelanggan baru untuk barang atau jasanya. Jadi, apa yang mereka tawarkan akan diterima oleh klien yang baru. Sedangkan customer retention ini merupakan langkah untuk melakukan penjualan pada customer yang pernah menggunakan brand sebelumnya. Jadi, ini lebih pada bagaimana mempertahankan seseorang agar menjadi loyal customer. Sampai di sini tentu saja sudah lebih mudah memahami perbedaan antara keduanya. Jadi keduanya dapat digunakan baik masing-masing maupun secara simultan tergantung target perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada the operational and management process of digital marketing. Jadi ada operational process dan ada manajemen proses di dalam digital marketing. Yang pertama kita akan membahas mengenai operational process atau proses operasional dalam digital marketing. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada 3 operasional utama, ada acquisition, ada conversion, and ada retention. Yang pertama adalah acquisition. Jadi ada beberapa strategi yang dapat kita manfaatkan dalam meningkatkan acquisition in digital marketing. Yang pertama itu adalah search engine optimization, atau yang sering kita kenal dengan istilah SEO. Misalnya di sini ada teman-teman yang punya situs, punya bisnis ataupun punya online shop yang ada websitenya, wajib menguasai SEO ini. Simpelnya, ketika kita lagi mencari makanan sehat di Google akan menampilkan beberapa situs yang relevan dengan keyword yang kita cari. Nah, biasanya kita akan mengklik di halaman pertama. Mungkin maksimum kita akan mengklik di halaman yang kedua. Nah, tujuan dari SEO ini adalah bagaimana supaya situs bisnis kita bisa muncul di halaman Google yang pertama dan bisa diklik lebih banyak pengunjung sesuai dengan keywords. Yang kedua ada pay per click search atau yang disingkat dengan PPC, yaitu sebuah metode kerja sama periklanan di internet yang berarti pemilik situs akan dibayar atas setiap klik dari pengunjung situs pada klik iklan yang terpasang di situs web atau blog pemiliknya. Selanjutnya ada partnership atau affiliates. Sering kita dengar dengan sebutan istilah afiliator, yaitu pihak yang mengikuti program afiliasi dari suatu perusahaan atau lembaga tertentu yang tugasnya adalah menawarkan produk perusahaan kepada orang lain dan akan mendapatkan komisi. Selanjutnya ada email marketing atau email pemasaran yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Lalu ada online PR atau public relation secara online. Jadi kegiatan PR ini berhubungan dengan media, komunitas, dan publik yang ada dalam channel-channel internet.
termasuk search engines, ada blogs, news search, ada forums, discussion threads, social network, dan alat komunikasi online lainnya. Yang terakhir ada offline campaign. Offline campaign ini biasanya dilakukan melalui radio, televisi, telemarketing, dan bahkan secara word of mouth dari mulut ke mulut. Lalu selanjutnya kita masuk pada conversion atau proposition development. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk pengembangan konversi atau proposisi. Yang pertama adalah proposition development, yaitu pengembangan proposisi. Yang artinya kita harus mengetahui secara penuh mengenai produk kita sendiri dan melakukan target pelanggan. Selanjutnya ada content creation atau pembuatan konten. Lalu selanjutnya ada manajemen konten, ada merchandising, ada kegunaan dan aksesibilitas situs, ada perancangan dan pengembangan, yang terakhir ada pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk retention and growth. Ada pengembangan proposisi, ada komunikasi keluar, email pemasaran, manajemen pelanggan, definisi strategi, ada program loyalitas, dan personalisasi. Selain itu, dalam proses operasional juga ada proses pendukung, yaitu dengan cara meningkatkan kinerja termasuk informasi manajemen, analisis web, dan analisis pelanggan. Lalu, memiliki pedoman desain dan prosedur operasi, misalnya pemasaran media sosial, dan proses pendukung yang terakhir melalui infrastruktur teknis termasuk manajemen tingkat layanan. Selanjutnya ada proses manajemen, ada strategi dan perencanaan, yaitu ada menciptakan visi, menilai inovasi teknologi, terdapat juga menganalisis pasar dan perbandingan pesaing, ada analisis keuangan dan pemodelan, dan juga ada menentukan pengalaman pelanggan multisaluran, mengelola informasi pelanggan, ada perencanaan tahunan dan penganggaran, dan yang terakhir ada strategi proyek IT dan perencanaan kampanye dan pengolahan. Lalu ada managing relationship atau mengelola hubungan, yaitu strateginya seperti berinteraksi dengan manajemen senior, berinteraksi dengan pemasaran dan komunikasi korporat, berinteraksi dengan IT, pengembangan staf, pendidikan dan retensi, mengelola hubungan eksternal, seleksi dan manajemen vendor, serta mengelola peningkatan dan perubahan. Baik, selanjutnya kita masuk pada definisi digital marketing. Nah, seperti yang telah dijelaskan di awal, digital marketing yaitu mencapai tujuan pemasaran melalui penggunaan teknologi komunikasi elektronik. Nah, dalam digital marketing ada beberapa elemen yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah inbound marketing, lalu ada content marketing dan content management. Inbound marketing. Jadi, inbound marketing adalah cara pemasaran yang dilakukan untuk membantu calon konsumen menemukan bisnis atau perusahaan kita dengan mudah. Jika pada umumnya suatu bisnislah yang mencari konsumen, maka pada inbound marketing akan membuat konsumen mencari bisnis kita. Selanjutnya, content marketing. Content marketing adalah strategi pemasaran yang dilakukan menggunakan berbagai jenis konten, entah itu gambar, video, suara, maupun tulisan. Contohnya kita ambil content marketing di website. Content marketing menggunakan website ini umumnya menggunakan copywriting atau teks pemasaran. Seperti yang kita ketahui, website biasanya menjadi jembatan pertama antara bisnis kita dengan para pelanggan di internet. Website ini umumnya menggunakan halaman statis yang biasanya tidak terlalu sering berubah. Oleh karena itu, penggunaan copywriting yang asyik dan menarik
akan membuat pengunjung bertahan berlama-lama menjelajahi website kita. Nantinya strategi pemasaran konten ini pun akan memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada konten manajemen. Jadi manajemen konten ini adalah proses dan alur kerja yang terlibat dalam pengaturan, pengelompokan, dan penataan sumber daya informasi sehingga mereka dapat disimpan, dipublikasikan, dan digunakan kembali dalam berbagai cara. Adapun elemen-elemen manajemen konten yang perlu direncanakan dan diketahui, yaitu yang pertama ada content engagement value. Content engagement value ini adalah interaksi user terhadap sebuah konten yang diposting di platform media sosial. Bentuk engagement ini bisa berupa like, dislike, love, comment, hingga share. Yang kedua ada konten media atau media konten. Ini merupakan berbagai segala bentuk konten atau isi dalam sebuah media di dunia teknologi yang ada pada saat ini, baik seperti blog, wiki, forum diskusi, tweet, podcasting, gambar digital, video, file audio, maupun iklan hingga berbagai bentuk konten media lainnya yang melalui pembuatan dari para pengguna. Lanjut, yang ketiga ada content syndication. Konten sindikasi ini adalah cara mempublikasi ulang sebuah konten yang sama di satu atau lebih situs web yang berbeda. Konten yang dipublikasikan ulang tersebut bisa saja berupa artikel, video, infografis, atau jenis konten lainnya. Nah, konten syndication ini bermanfaat bagi para penulis karena bisa mendapatkan audiens baru dan pembaca mereka menjadi lebih banyak. Selanjutnya, yang keempat ada content participation. Content participation ini bisa berupa komen, rating, maupun review. Dan yang terakhir ada content access platform. Content access platform ini perlu mempertimbangkan platform akses yang berbeda, misalnya melalui mobile, desktop, tablet, maupun paper. Selanjutnya kita masuk kepada content marketing matrix. Jadi, content marketing matrix ini digunakan untuk konten strategi. Terdapat 4 kategori dalam content matrix. Yang pertama ada educate. Pada konten ini berisi konten yang akan mengedukasi audiens. Jenis konten ini dapat dikatakan mudah karena tujuannya adalah awareness dan menggunakan sisi rasional. Jika kita dapat memberikan bukti-bukti bahwa konten yang kita berikan itu penting, maka dapat dikatakan konten tersebut berhasil. Seperti ada infographics, artikel, e-book, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua ada entertain. Untuk di entertain ini, pada kategori ini merupakan jenis konten yang akan menghibur audiens. Biasanya entertain ini akan meningkatkan engagement rate. Pada kategori ini membutuhkan kreativitas untuk memahami emosional dari audiens agar konten yang kita berikan dapat tersampaikan dengan baik. Contohnya pada konten ini ada virals, ada branded video, ada games, dan ada competition. Lanjut, yang ketiga ada convince. Pada kategori ini merupakan jenis konten yang mengajak audiens melakukan sesuatu secara rasional dengan tujuan akhir adalah pembelian. Contohnya ada events, ada product feature, ada interaktif demos, ada webinar, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada inspire. Kategori ini merupakan jenis konten yang mengarahkan audiens kepada pembelian secara emosional. Nah, dengan menggunakan konten matrix ini akan memudahkan kita untuk meningkatkan strategi marketing kita. Apakah kita ingin meningkatkan awareness, atau kita ingin meningkatkan pembelian, ataupun kita ingin meningkatkan retensi maupun loyalitas. Jadi kita bisa sesuaikan dengan konten marketing apa yang akan kita sampaikan kepada customer. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arfi Wahyudi. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai analisis situasi. Nah, untuk itu kita akan mengetahui nih,
Apa sih tujuan dari analisis situasi ini? Jadi, analisis situasi bertujuan untuk memahami lingkungan saat ini dan masa depan di mana perusahaan beroperasi agar tujuan strategisnya realistis dalam kaitannya dengan yang terjadi di pasar. Nah, analisis situasi ini juga melibatkan pertimbangan lingkungan eksternal nih, dengan penekanan pada tingkat akses pelanggan ke internet, pembandingan pesaing, dan juga pendatang baru. Baik, selanjutnya disajikan gambar yang menunjukkan masukan dari analisis situasi yang menginformasikan rencana pemasaran digital, terutama mengacu pada lingkungan eksternal perusahaan. Jadi, rencana pemasaran digital tidak hanya berasal dari satu ataupun dua komponen saja nih, melainkan terdiri dari banyak komponen, di antaranya yaitu bisnis digital strategi, peluang dan ancaman, faktor SLEPT, research analysis, intermediary analysis, competitor analysis, dan demand analysis, di mana keseluruhannya itu akan menghasilkan rencana pemasaran digital. Lalu, rencana pemasaran digital ini akan menghasilkan analisis situasi, tujuan pemasaran digital, strategi untuk pasar sasaran, taktik untuk bauran pemasaran, di mana di dalamnya terdiri dari produk, harga, tempat, maupun promosi, dan yang terakhir, tindakan kontrol dan pemantauan. Baik, penjelasan materi selanjutnya mengenai analisis permintaan pelanggan. Jadi faktor yang mendorong pemasaran digital dan tujuan strategi bisnis digital adalah tingkat permintaan pelanggan saat ini dan proyeksi masa depan untuk layanan e-commerce di segmen pasar yang berbeda. Nah, analisis permintaan memeriksa penggunaan pelanggan saat ini dan yang diproyeksikan dari setiap saluran digital dan layanan yang berbeda dalam pasar sasaran yang berbeda pula. Hal ini dapat kita tentukan dengan menanyakan setiap pasar nih. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, berapa presentasi bisnis pelanggan yang memiliki akses ke internet. Yang kedua, berapa presentasi anggota unit pembelian dalam bisnis ini yang memiliki akses ke internet. Yang ketiga, berapa presentasi pelanggan yang bersedia membeli produk khusus Anda secara online. Yang keempat, berapa presentasi pelanggan dengan akses internet yang tidak siap untuk membeli secara online, tetapi dipengaruhi oleh informasi berbasis web untuk membeli produk secara offline. Yang kelima, apa popularitas perangkat keterlibatan pelanggan online yang berbeda seperti web, atau seperti blog, komunitas online, dan juga video. Yang terakhir, apa hambatan adopsi di antara pelanggan dari saluran yang berbeda dan bagaimana kita dapat mendorong adopsi tersebut. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fadila. Baik, terima kasih kepada Arfi. Materi selanjutnya ialah kompetitor analisis. Kompetitor analisis ini ialah suatu strategi atau cara yang dilakukan untuk menganalisa, mengidentifikasi, dan mengenali setiap aspek daripada kompetitor bisnis. Kompetitor analisis ini atau analisis pesaing ialah dia sebuah pemantauan penggunaan e-commerce oleh pesaing untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Dan ini juga sangat penting di bisnis digital karena sifat media internet yang dinamis. Pembandingan layanan merupakan bagian penting dari aktivitas perencanaan dan juga dilakukan secara berkelanjutan untuk menanggapi pendekatan pemasaran. Ada beberapa perspektif berbeda yang melayani tujuan berbeda dalam pembandingan pesaing. Yang pertama yaitu tinjauan kemampuan internal, seperti sumber daya. Untuk menciptakan keunggulan bersaing, apalagi yang berkesinambungan, maka para pesaing ini dia harus mampu menggabungkan seluruh sumber daya yang dimiliki sehingga menghasilkan kemampuan yang akhirnya menjadi sumber bagi kompetensi inti. Yang kedua yaitu proposisi inti melalui branding hingga proposisi nilai online atau OVP. Proposisi inti didasarkan pada kisaran produk yang ditawarkan, harga, dan promosi. Sedangkan OVP ini menjelaskan layanan web yang ditawarkan yang menambah nilai merek tersebut. Yang ketiga yaitu aspek yang berbeda dari siklus hidup pelanggan. Dalam hal ini, kemampuan pesaing harus dijadikan tolak ukur untuk semua aktivitas pemasaran digital dari masing-masing pesaing dan juga harus ditinjau dari berbagai aspek seperti kekuatan merek produk tersebut. Yang keempat yaitu kualitatif ke kuantitatif.
dari penilaian kualitatif oleh pelanggan melalui survei dan kelompok fokus, hingga ke analisis kuantitatif, menganalisis data dari seluruh akuisisi pelanggan. Yang kelima yaitu langkah-langkah keuangan ke non-keuangan. Dalam hal ini, para pesaing mampu menghitung berapa omset dan laba yang dihasilkan dari digital marketing tersebut. Audit pemasaran internal. Audit internal akan menilai bagaimana kemampuan sumber daya perusahaan seperti orang, proses, dan teknologinya untuk memberikan pemasaran digital dibandingkan dengan pesaingnya. Audit internal ini juga akan meninjau cara kinerja situs web atau layanan e-commerce saat ini. Ada beberapa elemen dalam internal marketing audit. Yang pertama, efektivitas bisnis. Dalam hal ini mencakup kontribusi situs terhadap pendapatan, profitabilitas, dan juga indikasi misi perusahaan untuk situs tersebut. Yang kedua yaitu efektivitas pemasaran. Adapun langkah-langkah dalam efektivitas pemasaran ialah biaya untuk mendapatkan pelanggan baru, penyimpanan, keterlibatan dan loyalitas merek, dan juga pelayanan pelanggan. Dan yang ketiga yaitu efektivitas internet. Dalam efektivitas internet ini merupakan ukuran khusus yang digunakan untuk menilai cara situs web yang digunakan dan juga karakteristik audiens. Langkah-langkah tersebut seperti pengunjung unik dan tayangan halaman yang dikumpulkan melalui analisis web, dan juga teknik penelitian yang digunakan bersifat kuesioner kepada pelanggan yang sudah ada. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kalisa. Baik, terima kasih Fadila. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai objective setting. Perencanaan dari digital marketing dilakukan agar dapat menginformasikan strategi yang dapat membantu komunikasi mengenai tujuan strategis kepada tenaga kerja maupun investor. Strategi ini dapat menjadi efektif ketika mendukung tujuan bisnis tertentu, di mana dilihat hubungan antara strategi dan tujuan yang ditunjukkan dalam satu tabel. Pada saat ini diperlihatkan tabel yang berisi mengenai hubungan antara tujuan, strategi, dan indikator kinerja untuk perusahaan B2B atau business to business. Tujuan yang pertama adalah akuisisi objektif, yang didasari dengan perkiraan pertumbuhan berdasarkan penjualan saat ini. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan program pemasaran afiliasi dan peningkatan pada SEO atau Search Engine Optimization. Dan untuk menentukan keberhasilan dari strategi ini dapat dilihat dari keseluruhan penjualan secara online, di mana dilihat dari peningkatan dan presentasi penjualan dari afiliasi program pemasaran. Tujuan kedua ada akuisisi atau konversi objektif yang dilakukan dengan ekstrapolasi migrasi alami saat ini, menggunakan strategi kampanye pemasaran secara langsung. Dan untuk mengukur seberapa apakah berhasil, dilihat dari jumlah persentase pelanggan yang ada pada kampanye pemasaran itu. Lalu tujuan ketiga ada tujuan konversi, yang melihat pertumbuhan dari rata-rata nilai per transaksi saat ini, di mana strategi yang dapat dilakukan adalah menunjukkan sistem merchandising yang baru kepada pengguna. Dan tingkat keberhasilannya dilihat dari berapa persentase pengunjung situs yang menanggapi pesan dari merchandising ini. Lalu yang keempat ada tujuan konversi. Dengan dilakukannya pembandingan antara peningkatan konversi bagi pelanggan baru dan pelanggan lama berdasarkan strategi yang akan saya sebutkan. Dalam konversi objektif ini ada beberapa strategi. Yang pertama dilakukannya email dengan insentif tindak lanjut saat check out, lalu pengenalan harga yang lebih kompetitif, peningkatan pesan, dan penyempurnaan kualitas lalu lintas yang dibeli melalui bayar dari program itu. Dan keberhasilan dari strategi ini dapat dilihat dari variasi tingkat konversi untuk pelanggan baru dan pelanggan lama yang sudah ada, dan pada beberapa kategori produk. Lalu tujuan yang kelima ada retensi, yang didasari dengan personalisasi penawaran terbatas untuk mendorong pembelian berulang melalui email.
Hal ini digunakan strategi pengiriman penawaran produk melalui email dan pemberian voucher diskon pembelian kedua sebanyak 5%. Untuk melihat keberhasilannya, dilihat dari peningkatan tingkat konversi program kontak email retensi dan konversi ke penjualan untuk kampanye diskon pembelian kedua. Dan tujuan terakhir adalah tujuan pertumbuhan yang dilihat dari model pendorongan pelanggan, di mana pelanggan yang telah kita miliki ini dapat merekomendasikan kepada temannya. Hal ini didukung dengan surat langsung dan program rekomendasi email, di mana tingkat keberhasilannya dilihat dari tingkat respon terhadap kampanye surat yang secara langsung itu. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Welly. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Kalisa, yaitu mengenai strategi. Definisi strategi harus diintegrasikan secara erat ke dalam proses perencanaan pemasaran digital. Karena perencanaan pemasaran digital merupakan proses berulang, dari analisis situasi, penetapan tujuan, hingga definisi strategi. Nah, output dari strategi digital akan sering menjadi serangkaian inisiatif strategis e-commerce di bidang utama akuisisi pelanggan, konversi, atau retensi. Next, selanjutnya itu ada jenis strategi pemasaran digital dengan inisiatif komentar atau inisiatif strategis. Nah, yang pertama ada proposisi pelanggan baru. Ini merupakan fitur situs baru atau komunikasi online lainnya yang terkait langsung dengan penawaran produk atau layanan baru yang berpotensi dari lokasi baru yang akan menghasilkan pendapatan. Nah, contoh penerapan strategi ini yaitu pada portal yang mana itu tentang perkenalan layanan perbandingan. Nah, yang kedua yaitu ada akuisisi pelanggan inisiatif strategis. Ini adalah proyek strategis untuk meningkatkan kemampuan situs dalam memberikan prospek baru secara berkelanjutan melalui berbagai teknik pemasaran online. Nah, contohnya yaitu ada pemasaran afiliasi, PPC, agregator. Nah, yang ketiga ada konversi pelanggan dan inisiatif strategis pengalaman pelanggan. Investasi dalam fitur pelanggan baru di situs ini akan didasarkan pada kasus bisnis, peningkatan rasio konversi dan nilai pesanan rata-rata. Contohnya yaitu alat interaktif untuk membantu pemilihan produk. Nah, teman-teman bisa lihat nih contohnya di tabel ini. Nah, yang selanjutnya itu ada inisiatif strategis pengembangan dan pertumbuhan pelanggan. Investasi untuk meningkatkan pengalaman dan penyampaian penawaran kepada pelanggan yang sudah ada. Contoh penerapannya yaitu perkenalan blog atau umpan RSS untuk mendorong pengunjung kembali. Nah, selanjutnya yang kelima ada inisiatif integrasi saluran. Ini mungkin merujuk pada salah satu strategis di atas. Nah, contoh penerapannya itu ada fasilitas digital yang diperkenalkan di dalam toko. Yang keenam ada tingkatan pemasaran kemampuan melalui peningkatan infrastruktur situs. Ini biasanya melibatkan fitur back-end atau back office yang tidak akan terlihat oleh pengguna situs, tetapi akan membantu dalam pengelolaan atau administrasi situs. Akan sering melibatkan peningkatan kemampuan wawasan pelanggan. Nah, contoh dari penerapan strategi ini yaitu sistem manajemen konten, CRM, dan lainnya bisa kita lihat di tabel ini. Oke, next. Itu mengenai penempatan pasar dan produk. Untuk mengembangkan produk baru atau menambahkan nilai digital kepada pelanggan, dipertimbangkan dengan mengajukan pertanyaan. Nah, ada pertanyaannya, dapatkah saya menawarkan informasi tambahan atau layanan ke basis pelanggan saya yang sudah ada? Yang kedua ada pertanyaan, dapatkah saya memenuhi kebutuhan segmen pelanggan baru dengan mengemas ulang aset informasi saya saat ini?
atau dengan membuat proposisi bisnis baru menggunakan internet. Yang ketiga, dapatkah saya menggunakan kemampuan saya untuk menarik pelanggan untuk menghasilkan sumber pendapatan baru seperti iklan atau penjualan produk pelengkap? Nah, pertanyaan yang keempat itu bisa, apakah bisnis saya saat ini akan dirugikan secara signifikan oleh perusahaan lain yang memberikan sebagian dari nilai yang saya tawarkan saat ini? Nah, itulah 4 pertanyaan yang bisa diajukan. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran sasaran. Adalah evaluasi dari pemilihan segmen yang sesuai dan pengembangan penawaran yang sesuai. Nah, ada 4 tahap dalam pengembangan strategi pemasaran sasaran ini. Yang pertama ada segmentasi, yang mana diinformasikan oleh riset pasar dan juga analisis dari data pelanggan, yang nantinya pada tahap ini akan menginformasikan mengenai definisi segmen pasar, pengembangan kepribadian, dan juga persyaratan pengalaman pelanggan. Tahapan yang kedua ada target pemasaran. Itu yang diinformasikan oleh analisis permintaan. Nantinya pada tahap ini akan menginformasikan tentang yang pertama pemilihan penargetan online, yang kedua segmen sasaran, yang ketiga ada kontribusi pendapatan online untuk setiap segmen, dan selanjutnya ada itu penargetan siklus hidup pelanggan. Nah, tahapan yang ketiga yaitu pemosisian, di mana diinformasikan oleh analisis pesaing dan analisis internal, yang nantinya pada tahap pemosisian ini akan menginformasikan tentang proposisi merek inti, proposisi nilai online, bauran pemasaran online, maupun pengembangan siklus hidup merek dan juga pesan proposisi. Nah, yang selanjutnya tahap keempat ada perencanaan, di mana diinformasikan oleh evaluasi dari sumber daya, yang nantinya pada tahap perencanaan ini akan menginformasikan tentang bauran pemasaran online, restrukturisasi, strategi kontak pelanggan online otomatis. Nah, itulah 4 tahap dari pengembangan target pemasaran sasaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel pendekatan dan segmentasi untuk kampanye digital. Nah, teman-teman bisa lihat nih pada tabel ada 6 variabel penargetan. Yang pertama itu ada hubungan dengan perusahaan. Contoh segmen dan atributnya itu ada kontak baru atau prospek, ada juga pelanggan lama. Yang kedua adalah segmentasi demografis. Pada B2C atau business to consumer itu berupa usia, jenis kelamin, kelompok sosial, dan lokasi geografis. Pada B2B atau business to business ada ukuran perusahaan, industri yang dilayani, anggota individu dari unit pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga ada segmentasi psikografis atau sikap. Sikap terhadap risiko dan nilai saat membeli, misalnya pengadopsi awal, loyal terhadap merek, ataupun sadar akan harga. Yang keempat adalah nilai. Penilaian ini bisa dilakukan saat ini, ataupun penilaian historis atau masa lalu, ataupun nilai untuk masa depan. Nah, pelanggan berharga dapat ditargetkan dan diberikan promosi khusus sebagai bagian dari VIP atau klub pelanggan. Yang kelima ada tahap siklus hidup. Posisi dalam siklus hidup itu dapat terkait dengan nilai dan perilaku. Misalnya, waktu sejak pendaftaran awal, jumlah produk yang dibeli, maupun kategori yang dibeli. Nah, yang terakhir, yang keenam ada perilaku. Nah, contoh segmennya itu ada 5. Yang pertama adalah istilah pencarian yang dimasukkan ke dalam mesin pencari. Yang kedua, minat yang ditunjukkan melalui konten yang dibagikan atau yang disukai di jejaring sosial. Yang ketiga, ketanggapan terhadap berbagai jenis penawaran. Dan selanjutnya adalah responsif terhadap kampanye di saluran yang berbeda. Yang kelima, riwayat pembelian dalam kategori produk termasuk kebaruan, frekuensi, dan nilai uang. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Filia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Welly. Di sini ada 5 pertanyaan yang dapat membantu mengembangkan strategi pemasaran digital yang berpusat pada pelanggan. Pertanyaan pertama, siapa pelanggan kita?
Nah, dalam melakukan pemasaran digital, target pertama adalah mengenai pelanggan. Lalu yang kedua, bagaimana kebutuhan mereka berubah? Karena pastinya kebutuhan-kebutuhan setiap pelanggan akan berubah setiap waktu. Nah, yang ketiga, hal yang ditargetkan. Nah, selain kita menargetkan siapa pelanggan kita juga harus menentukan hal apa yang ingin dicapai, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, bagaimana kita bisa menambah nilai? Yang kelima, bagaimana kita menjadi pilihan pertama? Karena tentunya menjadi pilihan pertama dari pelanggan adalah target utama dalam pemasaran digital ini. Selanjutnya mengenai strategi konten. Dapat kita lihat ada begitu banyak jenis konten yang berbeda, lalu disampaikan kepada pelanggan dalam bentuk yang berbeda, juga ke tempat atau platform dengan akses yang berbeda. Namun yang menjadi penting adalah dengan melibatkan pelanggan di konten tersebut. Nah, mengelola pembuatan konten berkualitas adalah bagian dari strategi keterlibatan pelanggan yang lebih luas yang melihat penyampaian konten yang efektif di seluruh siklus hidup pelanggan. Nah, untuk membuat konten yang berkualitas membutuhkan yang pertama, ide konten. Ide konten tentunya yang berkualitas dan juga menarik. Yang kedua, dalam membuat konten, perusahaan membutuhkan penulis, di mana penulis ini bisa merupakan staf internal perusahaan atau penulis lepas dari eksternal perusahaan. Yang ketiga, harus menjadwalkan pembuatan konten, sehingga membutuhkan kalender editorial. Lalu yang keempat, perusahaan bisa investasi dalam perangkat lunak untuk memfasilitasi proses pembuatan konten. Nah, yang kelima, perusahaan bisa investasi dalam riset pelanggan yang tentunya untuk menentukan konten yang akan dibuat untuk audiens perusahaan yang berbeda. Lalu yang keenam, melakukan pelacakan dengan cermat tentang konten mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Nah, ada beberapa karakteristik komunikasi media digital. Karakteristik yang pertama adalah interaktivitas. Interaktivitas ini merupakan karakteristik kunci dari internet yang memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggannya dengan cara yang baru. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan. Internet dapat digunakan sebagai metode pengumpulan riset pemasaran yang relatif murah, terutama mengenai persepsi pelanggan terhadap produk dan layanan perusahaan. Nah, sehingga banyak informasi riset pemasaran yang tersedia di situs web perusahaan, karena setiap kali pengguna mengklik sebuah tautan, maka akan dicatat dan dapat dianalisis dengan alat analisis web. Nah, selanjutnya adalah individualisasi. Pada gambar ini dapat kita lihat, nah di bagian atas itu dengan menggunakan media tradisional, lalu yang di bagian bawah atau bagian B dengan menggunakan media baru. Nah, pada media tradisional ini dapat kita lihat perusahaan saja yang berkomunikasi atau menyampaikan pesan kepada pelanggan, tetapi pelanggan tidak dapat melakukan timbal balik kepada perusahaan. Nah, pada gambar yang di bawah, jika menggunakan media baru, perusahaan dan pelanggan sendiri bisa melakukan pesan timbal balik atau komunikasi timbal balik. Karakteristik selanjutnya adalah integrasi. Nah, pada gambar ini ada saluran yang membutuhkan integrasi sebagai bagian dari strategi pemasaran digital. Nah, antara perusahaan dengan pelanggan dilakukan dengan perantara web, surel, telepon, surat, dan orang. Selanjutnya, restrukturisasi industri. Disintermediasi, reintermediasi, dan kontermediasi merupakan konsep kunci dari restrukturisasi industri yang harus dipertimbangkan oleh setiap perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran digital. Nah, untuk pemasar, strategi komunikasi ini menjadi sangat penting dengan mempertimbangkan perwakilan perusahaan di situs perantara. Misalnya dengan menjawab perantara mana yang harus diwakili, atau bagaimana penawaran dari perusahaan ini dibandingkan dengan pesaingnya, misalnya dalam hal fitur, manfaat, dan juga harga. Nah, karakteristik terakhir adalah kemandirian lokasi. Media elektronik memperkenalkan kemungkinan peningkatan jangkauan komunikasi perusahaan ke pasar dengan tingkat global, sehingga hal ini memberikan peluang untuk perusahaan ini dapat menjual produk ke pasar internasional yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh perusahaan. Nah, internet ini memungkinkan perusahaan untuk menjual ke suatu negara tanpa perlu adanya tenaga penjualan lokal atau layanan pelanggan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Widi. Kepada Kak Widi dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu taktik.
Taktik pemasaran untuk menerapkan strategi dan tujuan secara tradisional didasarkan pada elemen bauran pemasaran dan model bagaimana melibatkan pelanggan di sepanjang siklus hidup mereka sebagai bagian dari manajemen hubungan pelanggan. Bauran pemasaran 4P, produk, harga, tempat, dan promosi, yang awalnya diusulkan oleh Jerome McCarthy pada tahun 1960, masih digunakan sebagai bagian penting dari implementasi pemasaran. Strategi oleh banyak praktisi, 4P telah diperluas ke 7P dengan memasukkan 3 elemen lebih lanjut yang lebih mencerminkan penyampaian layanan, yaitu orang, proses, dan bukti fisik. E-commerce memberikan peluang baru bagi pemasar untuk memvariasikan bauran pemasaran. Kritik terkenal untuk menerapkan bauran pemasaran sebagai alat tunggal untuk strategi pemasaran. Contohnya, bauran pemasaran merupakan gejala dari pendekatan push untuk pemasaran dan tidak secara eksplisit mengakui kebutuhan pelanggan. Akibatnya, bauran pemasaran cenderung mengarah pada produk daripada orientasi pelanggan. Untuk mengurangi efek ini, Lonterbourn tahun 1990 menyarankan kerangka kerja 4C yang mempertimbangkan 4P dari perspektif pelanggan. Dalam konteks e-commerce, 4C dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kedua, biaya untuk pelanggan. Ketiga, kenyamanan. Dan yang keempat, komunikasi. Selanjutnya, konsep ekor panjang. Konsep ekor panjang berguna untuk mempertimbangkan peran produk, tempat, harga, dan promosi online. Dalam unsur-unsur bauran pemasaran ada produk, promosi, harga, tempat, rakyat, proses, dan bukti fisik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sih tindakan dan kontrol dalam pemasaran digital ini. Yang pertama, saya akan membahas tindakan dalam pemasaran digital. Komponen-komponen tindakan perencanaan pemasaran digital mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh manajer. Untuk melaksanakan rencana tersebut, ada beberapa yang perlu diselesaikan saat menentukan tindakan, yaitu tanggung jawab apa yang diperlukan untuk pemasaran internet yang efektif. Tanggung jawab yang diperlukan untuk pemasaran internet yang efektif ini yaitu memahami peran dan fungsi media digital. Yang kedua, memetakan segmen market bisnis. Yang ketiga, memilih media digital yang tepat. Yang keempat, menerapkan internet marketing dengan baik. Yang kelima, mengawasi vendor dan agen. Dan yang terakhir, mengawasi tren dan mengawasi persaingan. Selanjutnya, apakah perubahan struktur organisasi diperlukan untuk memberikan layanan berbasis internet? Iya perlu, karena organisasi harus melakukan perubahan agar tetap dapat mengikuti kecocokan dan relevan dengan kemajuan masa demi masa, tetap bisa bersaing dalam dunia kerja atau bisnis. Selanjutnya, kegiatan apa yang terlibat dalam membuat dan memelihara situs web? Yang pertama, pembaharuan konten situs website. Yang kedua, memantau SEO. Yang ketiga, melakukan tes kecepatan loading halaman web. Yang keempat, memeriksa fungsi dan kualitas tautan, foto dan video masih optimal. Dan yang terakhir, perbaikan dan perbarui struktur desain website. Pada tahapan rencana pemasaran digital tersebut akan diselesaikan untuk meringkas tindakan yang perlu dilakukan. Contohnya, analisis situasi, menilai peluang dan ancaman atau analisis SWOT. Selanjutnya, kontrol. Elemen kontrol dari rencana pemasaran digital dapat dicapai melalui kombinasi teknik tradisional seperti riset pemasaran. Untuk mendapatkan pandangan dan pendapat pelanggan dan teknik baru seperti analisis file log surface web
yang menggunakan teknologi untuk memantau apakah tujuan tersebut tercapai. Kontrol dapat dicapai melalui pemantauan kepuasan pelanggan dan kinerja saluran melalui situs web dan saluran tradisional. Ada beberapa identifikasi proses dan metrik pengukuran yang mencakup. Yang pertama, kontribusi bisnis atau profitabilitas saluran. Yang kedua, pendapatan, biaya, laba atas investasi. Yang ketiga, efektivitas pemasaran atau hasil saluran, prospek penjualan, tingkat konversi, dan kepuasan saluran. Dan yang terakhir, efektivitas pemasaran online atau perilaku saluran, tayangan halaman, pengunjung, kunjungan berulang, dan tingkat konversi. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun penyampaian mohon dimaafkan. Tetap semangat dan semangat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.